Halo adik-adik. Nah, selamat pagi semuanya. Lah saat ini Kak Yoyada dan Cece Novi kita sama-sama akan mulai sekolah minggu kita, oke? Nah, sebelum itu kita akan angkat satu pujian bahwa Tuhan Yesus itu baik di saat pagi yang indah ini. Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kembali, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi katakan saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan untuk kembali memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun lewat online Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada Tuhan di setiap rumah kami masing-masing, menjaga, memelihara kami, melingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhkanlah kami Tuhan dengan urapan-Mu supaya kami layak Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap, Oke, Cece siap? sangat siap Kak. Oke, siap no. Cece Novi semangat. Kalian semua di rumah juga harus semangat ya, oke? Ayo semua yang masih di rumah bangkit berdiri, kita sama-sama akan memuji Tuhan. Karena kita tahu kasih Yesus itu indah. Dan bahkan sangat indah. Betul sekali. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih
kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Puji Tuhan ya. Oke adik-adik, jadi betul kasih Yesus itu indah. Betul JJ? Sangat betul Kak. Sangat betul sekali. Nah setelah ini kita mau memuji apa JJ? Kita mau memuji bahwa Tuhan Yesus itu sangat setia buat kita, bahwa Tuhan Yesus itu Raja bagi segala bangsa. Betul sekali. Aku anak raja. Aku anak raja. Betul sekali. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, haleluya. Yeay. Nah, puji Tuhan adik-adik. Nah, selain kita anak raja, kita itu juga harus setia. Setia seperti Daniel. Nah, kita akan angkat lagu pujian Setialah Seperti Daniel. Setialah seperti Daniel yang pegang kuat kebenaran, meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Setialah seperti Daniel yang pegang kuat kebenaran, meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Setialah seperti Daniel yang pegang kuat kebenaran, meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Lagi, tetap percaya Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang saatnya sebentar kita mau
mendengarkan firman Tuhan. Ya, betul sekali, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan karena kita anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, kami ada untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi guru kami, urapi kami semua. Berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami siap terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Senang sekali kakak bisa bertemu lagi dengan kalian di ibadah sekolah minggu online GPTI Jajang. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa. Nah, kan adik-adik sudah mendengar dari kakak-kakak tentang kita harus membaca firman Tuhan dan kita harus melakukannya. Nah, di hari ini kakak mau menjelaskan kita juga harus bertekun dalam doa. Nah, untuk kalian bisa lebih mengerti tentang bertekun dalam doa, kakak punya ilustrasi ini. Yuk kita lihat sama-sama. Asik, Ma. Mama lagi apa, Ma? Apa sih kamu ini ganggu Mama aja? Mama ingat gak harinya hari apa, Ma? Kayaknya hari Selasa deh.
Iya sih Ma, yang benar hari ini hari Selasa. Ah. Tapi hari ini spesial loh Ma. Mama tahu? Emang kamu nggak mau ngapain? Hari ini tahu nggak Ma hari apa? Iya hari Selasa. Hari ini hari ulang tahun Mama. Apa? Kok Mama nggak inget sih? Ya Tuhan. Ya bener aja. Iya, Koko kan punya kado nih. buat Apa itu Ken? Nih, ingat ya Ma. Ini pasti Mama suka. Ini makanan favoritnya Mama. So sweet. Apa Ken itu Ken? Ini makanan favoritnya Mama. Aku nggak bisa beli makanan kesukaan Mama, jadi aku diamin aja buat Mama. Terima kasih Ken. Sama-sama Ma. Ilustrasinya bagus kan? Nah, dari ilustrasi tadi kita belajar kalau saat kita berkomunikasi, kita ngobrol dengan orang tua kita jadi tahu kapan ulang tahun papa mama kita, kapan mereka pergi kerja, kapan juga mereka tidur di rumah kita, dan juga kita jadi tahu makanan favoritnya mereka apa sih, dan juga hobi mereka apa ya. Nah, seperti juga komunikasi yang tadi, saat kita berdoa, kita juga berkomunikasi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kakak punya nih singkatan dari doa supaya kalian bisa ingat. Doa singkatan dari didengar oleh Allah. Jadi, kalau kalian bingung apa sih arti doa? Mengapa sih kita harus berdoa? Karena berdoa itu didengar oleh Allah, berarti saat kita berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu kita harus bertekun dalam doa. Bertekun artinya kita terus-menerus melakukan hal itu. Terus-menerus berdoa supaya kita terus terhubung dengan Tuhan kita, supaya kita tetap berkomunikasi dengan orang tua rohani kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita juga belajar nih, kenapa sih kita harus berdoa? Di Alkitab kita, di Perjanjian Baru, ada suatu peristiwa sebelum Yesus disalib. Sebelum Yesus disalib, Yesus mau berdoa dengan murid-muridnya. Oleh karena itu, ia pergi bersama-sama dengan 3 muridnya ke Taman Getsemani. Yesus sangat ketakutan karena dia tahu sebentar lagi dia disalib. Tapi dia tetap mau melakukannya, oleh karena itu dia meminta kekuatan dari Tuhan. Dan dia pergi berdoa di Taman Getsemani. Sesampainya di sana dia minta, Petrus, Yohanes, yuk ikut saya berdoa. Nah, setelah Yesus mengajak, Yesus pergi dan berdoa juga di tempat yang lain. Setelah dia berdoa selama berapa lama, dia kembali ke murid-muridnya. Tapi murid-muridnya malah tertidur, bukannya berdoa. Oleh karena itu Yesus menegur, bangun murid-murid, kalian kok nggak berdoa? Kalian kok nggak sanggup untuk bangun, untuk berdoa hanya 1 jam saja? Kalian kok nggak sanggup sih untuk ngobrol sama Tuhan kita? Kita harus ngobrol sama Tuhan kita, karena Tuhan kita lah yang memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena tahu kita sebagai manusia itu lemah. Jadinya kita perlu kekuatan dari Tuhan kita. Buktinya kalau kita lemah, kita terkadang bisa sakit. Kita saat diganggu oleh teman kita bisa cepat marah. Tapi kalau Tuhan Yesus telah berikan kita kekuatan, kita jadi lebih sabar. Tuhan Yesus ingetin kita kalau yuk jangan marah dulu yuk, kita harus sabar yuk untuk sama teman kita, sama adik-adik, sama kakak kita. Nah, oleh karena itu kita harus bertekun dalam doa. Jadi yang pertama, kita harus bertekun dalam doa karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Seperti ilustrasi tadi, orang tua dari kakak Ken tahu kalau misalnya
tahu kalau kakak Ken perlu untuk bersekolah. Karena sekolah, kakak Ken jadi tahu banyak hal. Dan karena sering berkomunikasi dengan orang tua kakak Ken tahu kalau orang tua kakak Ken hari ini ulang tahun. Tahu kalau makanan kesukaan dari orang tua kakak Ken itu apa. Jadi kakak Ken langsung kasih sebagai hadiah ulang tahunnya. Nah, yang kedua, kita harus terus bertekun dalam doa. Karena dengan berdoa, kita jadi sering ngobrol dengan Tuhan kita. Kita terus berkomunikasi dengan orang tua kita, yaitu Yesus Kristus, orang tua rohani kita. Jadi, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Saat kita melakukan sesuatu, Tuhan Yesus bisa ngomong ke kita, gak boleh lo melakukan itu. Gak boleh lo kita mencuri. Gak boleh ambil barang itu, gak boleh ambil mainan itu. Itu bukan punya kamu. Jadi sebelum kita melakukan, kita jadi, oh iya kita gak boleh ya melakukan ini. Kita jadi tahu apa yang gak boleh kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan. Jadi teman-teman, adik-adik sekolah minggu sekalian, yuk mulai hari ini kita belajar untuk bertekun dalam doa. Waktu kita senang, waktu kita sedih, kita tetap bertumbuh dalam Tuhan dengan bertekun dalam doa, membaca firman Tuhan setiap harinya, dan juga melakukannya. Jadi sekian firman Tuhan dari kakak Ken. Yuk kita tutup dalam doa. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami terus diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu, kami mau bertekun dalam doa, kami mau terus ngobrol dengan Tuhan kita, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, supaya kami tahu Engkau menyediakan apa yang kami perlukan dan menyediakannya bagi kami, Bapa. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja kami, GPTI Jajak, supaya semakin bertumbuh dengan lebih baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan, agar virus corona bisa cepat diatasi, agar kami bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, terus berikan kami hikmat dan kepintaran, agar kami bisa tetap mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami, dan juga kami mengerti apa yang harus kami lakukan di kehidupan kami, Bapa. Terus pimpin kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan kakak Ken. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.